Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun, perkenalkan, nama saya Arif Puspita dari kelas semester 3E, nomor absen 5, NPM 19130530109. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar HAM. Untuk materi yang pertama adalah hakikat HAM. HAM secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Selanjutnya adalah pengertian HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental, sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. HAM itu tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak. Selanjutnya adalah perkembangan pemikiran HAM. Pemikiran yang pertama adalah hukum alam atau nature law. Yang kedua adalah Magna Carta pada tahun 1215. Penghilangan hak absolutisme raja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1639, bahwa manusia itu sama di muka hukum. Lalu lahirlah teori kontrak sosial, trias politika, teori hukum kodrati, dan yang terakhir ada The American Declaration of Independence, artinya bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu, tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu. Untuk selanjutnya ada The French Declaration pada tahun 1789 dimuat dalam Rule the Law. Antara lain, tidak boleh adanya penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa adanya alasan. Lalu ada generasi pemikiran HAM. HAM tidak hanya problem hak yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keadilan dan pemenuhan HAM haruslah sesuai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. HAM dipelopori oleh negara kawasan Asia pada tahun 1983 yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk HAM. Yang pertama adalah hak sipil, yang kedua ada hak politik, ketiga hak ekonomi, dan yang terakhir ada hak sosial budaya. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM, yaitu DUHAM, hak asasi terdiri dari hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak dalam UUD 1945. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum. Hak kebebasan berkumpul. Hak kebebasan beragama. Hak penghidupan yang layak. Hak kebebasan berserikat, dan hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari konsep dasar HAM kali ini adalah setiap orang
dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya memperlakukan orang lain dengan persaudaraan. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini, seperti pembedaan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau perbedaan yang lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwakilan, jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang. Lalu, mengapa manusia memiliki hak asasi manusia? Jawabannya sederhana, karena manusia adalah manusia yang butuh hidup dan kehidupan selayaknya manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.